Foodies, makan ayam taliwang berbumbu medok di bawah rindangnya pohon pete Cina. Sikat gak sih? Lokasi kedainya ini ngumpet di belakang ruko. Tapi pas masuk warungnya, ada bingo. Andalannya ada si ayam taliwang 1 ekor utuh nih guys, yang bumbunya tuh luber-luber. Ayamnya dibakar dadakan sambil dioles bumbu taliwang yang dibuat dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai rawit kering. Yahut Foodies. Oh ya, di sini tuh porsinya ada yang ukuran medium, ada yang jumbo juga loh. Harga nanti ya bakalan kita spill. Sekarang Irfan mau icap-icap dulu nih ayam taliwang ukuran medium, tom yum seafood, dan tumis cumi petenya. Sikat Foodies! Ini definisi tempat yang sesuai dengan namanya ya. Ini saung, ini pete Cina. Nama tempatnya tuh Saung Pete Cina. Nah, sesuai kan? Yups, makan di sini tuh sensasinya dijamin beda banget loh sama rumah makan kebanyakan Foodies. Berasa lagi di desa mana gitu ya. Ih, seru. Ayam taliwang itu kan terkenal dengan bumbunya Foodies ya. Tuh, gampang banget. Bismillah. Bumbunya. Ini teksturnya lembut ya. Enak banget kunyahnya. Terus ayamnya juicy. Ini bumbunya meresap banget sampai ke daging-dagingnya ya Foodies. Ayam taliwang itu kan memang terkenal pedas ya Foodies. Ini emang pedas, tapi pedasnya itu pas ya kalau menurut aku ya. Jadi bukan pedas yang mengganggu. Ini pedas yang masih bisa dinikmati Foodies. Enak banget. Kalau aslinya ayam taliwang pakai ayam kampung, ini pakai ayam negeri Foodies, tapi rasanya gak diragukan lagi. Ayamnya juga diungkep tuh bareng sama bumbu taliwang selama 1 jam. Lanjut, bumbunya dibikin kental buat dipakai sebagai olesan. Makanya dagingnya tuh empuk dan juga medok bing-bing loh. Harga 1 ekornya ini cuma 39.000 tuh Foodies. Kalau belinya Jumat, Sabtu, Minggu dapat gratis 1 porsi nasi. Udahlah kenyang, murah ya kan, plus enak pula buat nyantai. Mantep banget nih. Dan menu selanjutnya ini adalah tom yum seafood Foodies. Aromanya enak banget nih. Ini ada seger-segernya gitu aromanya. Ada cumi, ada bakso ikan, ada sosis, dan dumpling-dumpling yang lain. Kuahnya dulu deh. Kuahnya tuh ada pedes-pedesnya dikit. Seger. Sekarang udangnya. Udangnya enak banget, seger. Dikombinasikan dengan kuahnya. Ini dapat banget. Tom yum seafoodnya luar biasa. Aroma segar kuah tom yum ini berasal dari rempah yang aromatik kayak serai, daun jeruk, dan juga jahe Foodies. Bikin seruput kuah tuh jadi makin semangat banget. Apalagi nih isian seafoodnya, tau gak sih? Si udang dan cuminya itu tuh benar-benar empuk banget. Pas bener nih bersanding sama kuah tom yumnya. Mantap Foodies. Tumis cumi. Ada petenya nih, mantap banget. Oke, kita cobain ya Foodies. Mantap banget, nggak keras loh. Lembut cuminya, meskipun ini cabai semua nih. Tapi ini nggak pedes loh. Nggak begitu pedes Foodies. Enak banget. Tumisan cumi pete ini jadi salah satu yang best seller loh Foodies. Iya, potongan petenya tuh nambah aroma khas dan juga tekstur yang krenyes-krenyes nikmat di mulut kita. Apalagi nih sepiring baby cumi dan juga pete cuma 17.000 aja. Duh, siapa yang bisa nolak sih? Wah, ini menunya ada yang sama nih, ayam taliwang. Ini jengkol goreng ya? Jengkol goreng Foodies. Gimana rasanya Bu? Rasanya enak. Mantep, enak. Ini emang selain tom yum, banyak juga nih menu-menu rumahan yang Indonesia banget Foodies. Nah Foodies, karena tempatnya emang se-cozy itu dan makanannya sereceh itu, jangan heran ya kalau yang datang nih kebanyakan rombongan tuh Foodies. Eits, tenang, tapi nggak usah khawatir, warungnya buka dari pagi sampai malam kok. Jadi tinggal cari jam yang pas aja buat kamu ya Foodies untuk datang ke sini dan cobain itu makanan yang enak-enak. Foodies, ini tempat bener-bener recommended banget ya buat nyobain ayam taliwang. Apalagi suasananya juga adem, teduh ya. Nama tempatnya Saung Pete Cina, adanya di Karangtengah Ciledug. Wih, mantap. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mantap. Foodies, tahu dong kenapa Cirebon dijuluki sebagai kota udang? Yap, sesuai namanya, Cirebon memang terkenal sebagai penghasil udang rebon berkualitas tinggi si bahan dasar terasi.
Nah, makan receh nemu nih satu jajanan unik aromatik di Cirebon, foodies. Foodies! Kali ini kita lagi ada di persawahan. Banyak banget padi. Bentar ya. Ini aroma apa ya, Foodies? Kok kayak ada wangi-wangi yang cukup tajam dan menyengat. Tapi, itu Foodies. Ada saung di sebelah sana. Kayaknya aromanya dari sebelah sana deh. Langsung aja kita ke sana yuk. Tuh kan, makin kesini makin pekat aroma wanginya gitu loh, Foodies. Pasti dari sini. Ibu, Ya, aroma apa ini yang memanggil-manggil Tasya ke sini, Bu? aroma sambal. Aroma sambal. Sambal apa itu, Bu? Tapi kayaknya khas lain aroma pedas kayak ada apa nih, Bu? Kayak terasi-terasi gitu kayaknya ya, Bu ya? Ya, sambal asem namanya sambal gamel. Oh, sambal gamel. Pasti banyak yang baru dengar ya nama rujak gamel. Padahal kuliner satu ini termasuk salah satu kuliner legendaris dan masih hits banget sampai sekarang di Cirebon. Nah, rujak gamel Saung Tani ini kabarnya warung yang paling rame, foodies. Lokasinya ada di tengah persawahan Desa Pleret, nggak jauh dari pusat kota Cirebon. Terasi yang dipakai di sini emang juara banget aromanya, foodies. Belum sampai warungnya aja, aroma terasinya udah kenceng banget, berasa nih di hidung. Dahsyat banget ya. Kali ini kita akan memasuki, ini dia, rujak gamel Saung Tani. Ini khas banget aromanya. Aromatiknya memanggil-manggil, foodies. Sekarang emang dia tuh pakai udang. Jadi ini ada terasinya udang rebon khas Cirebon. Asik. Cabenya banyak banget, bijinya aja banyak kol. Nah, ini dipisahin namanya kuah pindang. Jadi ini tuh kayak kaldu ikannya gitu, foodies. Pakai gigi aja deh, nggak apa-apa, aku yang makan sendiri ya. Ini juga ada aromatik yang khas. Nah kan, baru sampai sini aja udah paham kan, foodies, seunik apa rujak ini. Tanpa kuah pindang aja aromanya udah luar biasa menggiurkan, foodies. Apalagi kalau ditambah kuah pindang, aduh bohong sih kalau nggak pengen buru-buru makan. Eits, segera udah nyampe ke lidah kamu ya, foodies. Mie-nya kenyalnya pas. Padahal aku belum nyocolin ke si sambalnya ini, foodies ya. Tapi rasa si sambal gamelnya nih udah tipis-tipis bocor-bocor ke mie-nya. Makanya tadi mie-nya agak sedikit coklat-coklat gitu. Karena udah ada sambelnya. Dan ini bikin segar, foodies. Sesuai namanya, kalau rujak ya pasti bikin segar ya, foodies. Bumbu atau sambal rujak kayak ini punya rasa yang kompleks. Jadi ada perpaduan rasa pedas, asam segar, gurih, dan juga sedikit manis. Buat pedasnya nih bisa foodies request sesuai selera. Nah, kalau yang Tasya makan ini level pedasnya masih kategori sedang. Jadi masih nyaman gitu di lidah. Tapi togenya tuh masih kletis-kletis gitu loh. Jadi dia bukan yang full direbus sampai matang banget terus jadi layu. Tapi ini masih ada tekstur tuh kletis-kletisnya. Aku nggak tahu kamu denger apa nggak, tapi ada masih kletis-kletis gitu. Jadi kayak setengah matang gitu. Sayur yang kayak begini nih, foodies, yang bikin makan rujaknya jadi makin seger. Sayuran ini juga bisa jadi penetral rasa tuh, foodies. Tolong, enak banget, foodies. Soalnya mie-nya basicnya tuh manis nih. Lebih ke kayak bihun-bihun soun gitu sih, foodies ya. Dia tuh basicnya manis. Jadi si warna coklat ini dapat dari kecap, foodies. Terus ketemu sama si sambelnya yang pedes. Jadi makanya teksturnya pedes manis. Selain rujak gamel, kerang hijau di sini juga emang jadi salah satu menu favorit, foodies. Lagian siapa juga nggak sih yang nggak suka sama kerang yang gede-gede kayak begini? Kerang hijaunya dimasak dengan bumbu rempah, foodies. Aroma rempahnya tuh kecium banget sih, padahal belum diicip. Yaudah, gaskan aja Yusya, langsung kamu icip aja tuh kerang hijaunya. Aku kira, foodies, kuahnya ini kan sama nih, ada cabai-cabai gini.
terus mirip-mirip gini. Aku kira kuahnya itu sama aja kayak si sambal gamel. Ternyata beda. Kayak tumisan gitu, ada pedesnya tapi ada manisnya. Nggak sepedes si sambal gamelnya ini. Kita cobain si kerang hijaunya. Kerang hijaunya ini nggak bau amis yang mengganggu sama sekali loh karena ketutup tuh sama rempahnya yang berlimpah. Plus kerang hijaunya itu selalu fresh setiap hari, cocok kan? Kematangannya juga pas nih foodies, nggak overcook, jadi masih dapat tekstur chewy khas kerang segar. It's so delicious. Beli kerang dan juga buah kedong-dong. Kalau kamu penasaran, kesini dong. Nih lokasinya ada di Jalan Syekh Datul Kafi Desa Gamel. Nah foodies, pastinya makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies tiap hari Minggu kayaknya tiap sudut kota Kembang ada pasar kaget gitu nggak sih? Termasuk di Stadion Gelora Bandung Lautan Api nih foodies. Benar-benar manjain para foodies yang lagi wisata olahraga buat cari jajanan ya kan? Cus kita cari yuk foodies. Foodies, dari banyaknya jajanan yang ada di GBLA alias Gelora Bandung Lautan Api ini, aku salfok sama yang satu ini foodies. Namanya Cimol Bandung Bleduk. Ini antreannya panjang banget. Dan dari tadi juga aku lihat si A-nya nggak berhenti goreng ya A ya. Sehari bisa berapa kilo adonan? 80 kilo adonan seriusan. Wow. Dan nggak cuma itu foodies, di sini ada banyak banget varian sambal atau rasanya ya foodies ya. Penjual cimol tuh emang banyak banget di sini, tapi kayaknya cuma ini deh yang produksinya tuh nggak berhenti-berhenti dan juga varian bumbunya udah paling banyak bener tuh foodies. Mau bumbu yang kering ada, bumbu yang basah juga ada loh. Foodies juga bisa pilih-pilih nih ya, mau bumbu yang manis gurih atau pedes-pedes nyencils gitu. Oke foodies nih, kita langsung cobain aja ya. Ini warnanya agak menyala abangku ya, soalnya dari chili oil, terus di atasnya juga dikasih taburan bawang goreng. Tapi bawang gorengnya juga unik ya foodies ya. Dibikinnya kayak hancur gitu, nggak berbentuk bawang lagi. Langsung cobain aja. Jujur nih bawang gorengnya gurih banget. Jadi pedas dari chili oilnya itu justru ketutup sedikit karena bawang gorengnya ini. Wah, ini asin gurih lovers mah pasti bakalan seneng banget sih ketemu sama bawang goreng ini foodies. Karena makanan jadi makin nampol gurihnya setelah dikasih bawang goreng. Nah, namanya chili oil ya foodies ya. Dia tuh emang pedasnya langsung nyelekit gitu di awal. To the point dia. Tapi karena dikasih si bawang goreng ini, jadinya masih agak sopan gitu pedasnya. Kalau bumbu chili oil ini mungkin masih banyak yang pakai buat cimol ya foodies. Nah, gimana nih kalau yang sambal cabai hijau? Ternyata tidak semenakutkan yang aku pikirkan ya foodies ya. Ini juga sama, pedasnya masih sopan banget untuk aku yang tidak terlalu suka pedas lah ya. Jadi masih aman banget. Terus foodies juga bisa lihat ya. Nih. Ini tuh masih ada bawang-bawangnya gitu. Jadi emang aroma bawangnya tuh cukup kenceng. Dan ada tomatnya juga, jadi nggak cuma rasa pedas sama rasa gurih dari bawang-bawang gitu. Tapi ada rasa asam seger. Yang bikin makin nyenengin nih foodies, kalian boleh loh minta bumbu atau sambelnya dibanjirin gitu ke cimolnya. Iya, no pelit-pelit klop lah pokoknya. Halo Teteh, mesen juga. Iya. Pasti kalau ke GBLA jajannya ini. Iya. Tuh kan. Dan bisa pagi-pagi makan pedas kayak gini. Bisa. Bisa dong, lambungnya emang udah terlatih ya pedas ya orang Bandung ini. Ukurannya yang kecil dan rasanya yang nyaman banget di lidah bisa bikin kamu nggak sadar nih. Tahu-tahu udah ngabisin satu porsi sendirian aja tuh.
Bumbu kacangnya punya perpaduan rasa gurih, creamy dari kacang, manis dan juga sedikit pedas. Mirip banget kayak bumbu somai gitu loh foodies. Gimana? Masih belum puas? Oke, kita cobain yuk si bumbu asam manis pedasnya, yuk! Ini manisnya cukup dominan. Jadi emang si rasanya si asam Jawa itu khas banget pedas. Dari sini cukup pekat gitu ya rasa si asam Jawanya. Kalau yang satu ini nih, ngingetin sama bumbu rujak yang pedas manis gitu loh foodies, seger banget. Soal harga gimana? Tenang, satu porsi dengan cimol sebanyak ini mulai dari 5.000 aja. Pokoknya mah makan receh approve banget deh. Foodies pasti mau juga kan cobain cimol dengan 14 varian rasa, saus atau apa tuh yang namanya bumbu gitu ya. Ini langsung aja datang ke sini foodies. Ini adanya cuma hari Minggu di Gebela alias Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Ini dia nih foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies bukan makan receh namanya kalau nggak bisa ngasih rekomendasi yang murce-murce alias yang receh-receh. Nih ada pecak ikan yang paling receh kayaknya sejagat Keranggan Bekasi. Wadidaw, yang beli pada nggak santuy nih. Belum jam makan siang aja udah pada gercep em. Nama warungnya Saung Madasi. Pilihan pecaknya tuh banyak banget. Ada ikan nila, ada mujair, gurame, lele, sampai belut juga bisa dipecak guys. Pecak di sini nih yang versi tambah kacang ya foodies. Rempahnya dari bawang merah, cabai rawit, jahe, temu kunci, tomat, gula merah, asam jawa, dan terasi. Kalau nggak mau pecak, di sini juga ada menu andalannya sih, sop iga foodies. Masih nggak mau? Tenang, masih banyak kok perlaukan yang terpampang nyata di etalase. Ada tumisan, ada ayam bakar, jengki alias jengkol palodo. Wah, pokoknya mah komplit deh. Aku lagi mau makan serba 20.000 nih foodies. Di sini semuanya serba 20.000. Tapi yang paling favorit menu di sini adalah ikan pecak nilanya nih foodies. Jadi ini harganya cuma 20.000. Tapi jujur ini pertama kalinya aku makan ikan nila pecak. Jadi kayak aku penasaran banget rasanya kayak apa. Langsung kita cobain aja ya. Pecak nila 20.000 ini tuh bukan yang paling murah loh ya. Masih ada yang cuma 18 ribuan dan pastinya ikannya lebih kecil dong foodies. Nah kalau yang Andy makan ini bobot ikan nilanya sekitar 250 gram. Murah ya nggak? Wow. Wah asli seger banget foodies. Aku makan ini langsung melek gitu, langsung kayak seger banget. Dagingnya ini empuk banget. Nggak ada rasa lumpurnya, nggak ada rasa amisnya. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Karena nilainya digoreng garing, terus dicampur sama kuah pecak. Jadinya ada rasa-rasa garingnya, dagingnya lembut, tapi ada rasa kuahnya juga. Jadi enak banget foodies dicampur pecak nila ini. Wah, jangan main-main deh sama kuah pecaknya foodies. Pedasnya itu tuh dari rawit yang bejibun loh. Ketemu sama asam manis dari asam jawa dan juga gula merah. Wah, endolita banget rasanya. Disatuin sama ikan nila yang gurih. Wih, yahut deh guys. Gak heran ya, setiap hari warung ini gak pernah anteng tuh foodies. Seharinya aja Wong bisa habis 50 kilo ikan gitu loh. Dapurnya juga ngebel terus buat goreng ikan dan bikin kuah pecak. Kalau makan ikan, ini salah satu bagian yang paling aku suka. Kalau aku nyebutnya meretelin ikannya. Ya aku ucap deh. Aduh garing banget, krenyes, seger banget. Ini juga nih bumbunya nih. Aduh, terlalu enak ini foodies. Oke foodies, sekarang biar makin lengkap, aku mau makan ikan nila pecak ini pakai nasi foodies. Kita santap foodies. Enak banget foodies. Di sini tuh nasinya porsi munjung nih foodies. Jadi kalau kamu nggak bilang setengah atau request nih jangan banyak-banyak. Wah siap-siap kenyang pol deh kamu. Tapi untung aja Andy tadi udah minta setengah tuh foodies. Wah foodies, lihat aku udah keringetan banget, udah banjir nih keringetnya. Gara-gara makan tadi nila pecaknya enak banget tapi pedes banget foodies. Sekarang aku mau cobain belut pecaknya nih foodies. Katanya juga enak banget. Langsung aja kita tuangin kuah pecaknya foodies. Ini belutnya crispy banget
dan rasanya gurih foodies. Jadi pas dimakan itu kayak krenyes-krenyes garing, ditambah kuah pecak, itu rasanya pas banget foodies. Ada asam-asamnya, pedesnya, gurih dan asin. Wah, ini enak banget foodies. Jarang-jarang ya foodies belut dibuat pecak dan ternyata tuh nyambung banget loh. Jangan salah, iya. Belutnya ini udah digoreng kering, jadi tinggal siram sama kuah pecak kalau mau dimakan. Nah, seporsinya ini nih foodies dapat 3 ekor belut ya. Tapi kalau mau lebih murah bisa kok, jumlah belutnya nanti menyesuaikan aja. Lanjut, kita ke sup iga yang juga cepet banget ludesnya di sini. Gaskan yuk. Enak banget dagingnya foodies. Daging sapinya empuk banget. Iga sapi harganya 20.000, tapi dagingnya banyak, nggak pelit, dan dagingnya enak banget, empuk. Dagingnya empuk banget, kaldu sapinya juga berasa ngeresep sampai ke dalam-dalam dagingnya foodies. Oh ya foodies, meskipun cuma 20.000 ya, ini tuh pakainya sapi import loh. Jadi soal kualitas nggak perlu ragu lagi deh tuh. Seporsi dapat 3 potong pula. Wih, mantap foodies. Kalau di sini biasanya makanan favoritnya apa yang kakak suka? Wih, ada jengkol juga ternyata. Terus apa lagi? Sop iga. Tuh di sini pilihannya banyak banget ya. Lauk ala rumahannya juga endes-endes. Harganya pun juga receh banget nih foodies. Iya, murah banget. Semua bisa disesuaikan sama budget kamu. Just ya foodies, mampirin ya. Tapi inget nih, kayak warung Betawi kebanyakan, Saung Madasi juga tutup di hari Jumat. Oke guys? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, sampurasun. Akhirnya sekarang aku lagi di mana tebak? Ayo tebak. Cluenya adalah Cikuray, pasti Garut. Foodies, sekarang aku lagi ada di Kabupaten Garut, tepatnya di halamanku. Ini adalah salah satu suasana yang bisa foodies nikmati pada saat liburan. Karena apa? Bukan hanya menikmati pemandangan yang indah seperti ini foodies, tapi di sini juga ada rumah makan yang terkenal dan juga enak banget katanya. Salah satu yang terkenal adalah pepes ayam goreng. Seperti apa ya rasanya? Langsung aja kita lihat. Let's go foodies! Foodies, udah ketebak dong ya, tempat seindah, seasri, dan sesejuk ini pasti nggak lain dan nggak bukan lagi di rumah makan EN Megawati. Yang lebih bikin penasaran nih, kata Rizal sih primadonanya adalah pepes ayam goreng. Lah, kok pepes tapi kok ya digoreng? Biasanya kan pepes dikukus. Jadi makin penasaran kan, ini gimana sih konsepnya? Aku makin penasaran karena biasanya kalau pepes ayam aja itu udah enak banget foodies. Gimana kalau digoreng ya? Iya, iya. Nah, di sini tuh ada tuh foodies. Ini ada tali 2 dan tali 1 ini apa? Yang ini tali 2 isinya dada atau sayap. Oke, lalu Yang ini paha. paha. Wih, pilihan ayamnya juga komplit banget nih foodies. Ada dada, ada paha, pokoknya paket combo siap goreng semuanya. Bumbunya juga ngegoda pol sih. Ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, dan juga rempah-rempah lain yang bikin warna dan aromanya tuh nendang banget. Foodies, kita bisa lihat nih, dia bumbunya itu langsung terpisah dengan sendirinya foodies. Dan katanya bumbunya ini juga bisa dimakan sendiri ya. Oke, ini boleh lihat nambutnya apa sih? Nah, Dipisahin dulu bumbunya dari tuh, ayamnya. foodies, tuh lihat. Jadi dipisahin gini, Ya. Perut jadi makin ribut deh ngecium aroma masuk ke hidung. Tapi nggak cuma pepes goreng ya, kalau udah di sini tuh wajib banget dong kita nikmatin yuk menu-menu recommended lainnya. Katanya nggak kalah enak dan wajib dicobain kalau lagi kesini nih. Cus kita gaskan makan siang yang seger-seger di tempat seadem ini. Oke deh. Foodies, emang gak ada lawan deh tempat senyaman ini buat liburan atau sekedar healing tipis-tipis ya. Udah paling pas banget deh foodies. sensasi makan pepes pertama kali yang berbeda. Karena satu, foodies pasti tahu yang namanya pepes ayam. Foodies juga pasti yang namanya goreng ayam. Ini dua-duanya jadi satu foodies, pepes ayam, wangi rempahnya dapat. Kemudian empuknya juga dapat. Ditambah lagi wangi goreng ayamnya juara banget di sini foodies. Dan sini ada crunchy-crunchy gitu tuh. Apalagi kalau kita coel pakai sambal ini foodies nih.
Wah. Ini bukan double lagi loh, Foodies. Triple, multiple, nikmat di sini, Foodies. Sambalnya juara banget. Pepes goreng ini teksturnya lembut banget, Foodies. Udah gitu, ayamnya juga juicy banget. Jadi di luar tuh garing, di dalamnya juicy banget. Dan rempahnya juara. Aku pikir kalau pepes goreng itu dia rasa pepesnya akan hilang, tapi dia tetap ada. Ditambah lagi dengan wangi ayam goreng yang jadi satu. Kebayangkan wangi pepes sama wangi ayam goreng jadi satu. Double nikmatnya. Udaranya sejuk, view-nya ijo royo-royo, makanannya terutama nih si pepes ayam goreng yang jadi juara di sini. Porsinya komplit, rasanya mantap, udah pasti puas sih. Ini mah versi effortlessly enak ya, nggak perlu banyak bumbu yang neko-neko buat bikin nikmat. Rasanya tuh kayak udah langsung keluar dari rempahnya sendiri, Foodies. Nah Foodies, ini sih pepes ayam goreng 100% approve ya, wajib coba banget kalau kamu ke rumah makan EN Megawati. Makanya jangan ngedumel di rumah terus, gaskan yuk kita liburan ke Garut dan mampir deh ke rumah makan EN Megawati. Surga kecil untuk ngilangin sumpeknya pikiran. Harganya pun receh abis, Foodies. Iya, mulai dari 15 ribuan aja. Nggak bikin dompet nangis, tapi dijamin bikin hati bahagia. Yuk just kesini, recommended banget loh dari tim makan receh pastinya. Jadi tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Ada yang pernah nyobain otak nggak, Foodies? Rasanya kayak gimana? Kalau di sini rasanya juara dunia rasanya. Nah, ini saya lagi ada di Leh Market, mau cari makan. Di sini harusnya banyak tempat makan, cuman belum ketemu. Jadi Foodies, Leh Ladakh ini tuh berada di dataran tinggi di antara pegunungan Himalaya dan Karakoram. Makanya vibes-nya berbeda banget ya dari wilayah India bagian lain. Ini nih makanan spesial di sini nih Foodies, namanya Jeera Rice. Dimasak dengan biji jintan, bikin aroma nasinya jadi wangi, sedap banget. Sebelum pakai bumbu apapun, saya mau nyobain jeera rice-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak. Ini gurih sumpah. Nasinya doang, belum dikasih apa-apa, ini gurih banget. Jadi nasinya tuh beneran berasa asin gurih, ini endol. Kalau egg curry ya sama aja kayak di berbagai belahan dunia, termasuk di India, rasanya sama aja. Tapi luarnya nih, dia di godoknya nggak terlalu matang, jadi agak koyor-koyor gitu, ini enak. Jeera Rice sama egg curry-nya udah di-hub nih Foodies. Sekarang kita cobain yuk spinach-nya. Yuk deh, cus. Cobain spinach-nya Foodies ya. Dia bayam, campur sama macem-macem. Kita cobain dulu. Ini memang masakannya enak. Bayamnya ya nggak terlalu mateng, dia setengah mateng. Jadi masih keras-keras gitu dimakannya. Terus bumbunya gurih pedas, ini juara sumpah. Sumpah ini enak. Spinach hot garlic sauce adalah hidangan tumis bayam yang dilumuri saus pedas dan juga bawang putih. Makanan ini nih Foodies populer banget di kawasan Tibet, termasuk di Ladakh ini. Sekarang kita cobain chicken cheese nuts-nya yudel. Kayak mana sih itu rasanya? Ayamnya fresh, empuk. Udah gitu sayur-sayurnya juga fresh juga. Terus kacangnya ya, kacang almondnya bener-bener nggak diremekin gitu, beneran utuh dan itu banyak banget asli. Enak, juara.
The Tibetan Kitchen ini emang se-famous itu foodies. Salah satu restoran yang selalu direkomendasiin sama warga lokal kalau kamu berkunjung ke Leh Ladakh, India. Nah foodies, karena Ladakh ini terletak di Himalaya dan berbatasan langsung dengan dataran tinggi Tibet, udah pasti ada ikatan budaya yang kuat. Ya, baik itu gaya hidup, bahasa, kebiasaan seni, termasuk makanannya foodies. Bahkan nih tau nggak, julukan Ladakh aja kan Tibet kecil loh foodies. Hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh tapi rasanya tidak recehan foodies. Foodies, kita lanjut jalan jajan virtual ke kota Bengaluru di India. Yuk! Kota di India bagian selatan ini tepatnya di negara bagian Karnataka, itu vibes-nya beda banget sama India bagian lain loh. Banyak makanan halal di mana-mana juga. Pas banget nih buat kamu si paling kuliner halal hunter. Halo. Halo foodies. Nah foodies, saya masih ada di kota Bangalore foodies. Persis ada di dekat landmark masjid ini ada salah satu restoran yang rame banget. Ini non vegetarian, ayam, kambing semuanya ada, katanya rasanya enak. Gimana kalau kita langsung cobain? Tuh kan foodies, semua perdagingan duniawinya tuh lengkap. Mulai dari daging ayam, daging kambing, daging sapi, ada semuanya. Iya, ada kok olahan daging sapi di India, tapi hanya di beberapa daerah tertentu aja loh ya. Karena emang nggak semua restoran boleh jualan daging sapi. Soalnya foodies di India, sapi termasuk salah satu hewan yang disucikan. Yuk gaskan yuk, kita icip-icip yuk. Chicken biryaninya ini yang harum mewangi dulu, kayaknya boleh yuk duluan. Ini ayamnya ini empuk banget. Udah gitu, ini nasinya nih, bumbunya meresap banget, enak banget, rasanya pedas gurih, oh my god, ini juara dunia. Sumpah ini enak foodies. Nah, kalau daging sapinya gimana tuh Del? Beneran kayak rendang nggak sih rasanya? Ini, kalau dari tampilannya ini dagingnya, dia kayak rendang, tapi rasanya kayak pedesan. Sumpah ini enak banget. Rasanya gurih, pedes, beneran kayak pedesan karena memang dia ada kayu manisnya. Ini juara. Hotel Kingsway ini emang menjadi salah satu resto populer di Bengaluru foodies. Selain sajian non-vegetarian kayak begini nih, ada juga pilihan vegetariannya juga nih foodies. Macam menunya juga banyak. Ada kali 60 macam tuh plus pula. Harganya, tau gak sih, receh banget foodies. Menu selanjutnya foodies kita cobain yuk, mutton brain fry alias otak kambing goreng. Wih, kayaknya sih enak nih. Secara otak kambing kan salah satu bagian kambing yang terbilang mehong alias mahal loh foodies. Ada yang pernah nyobain otak nggak foodies? Rasanya kayak gimana? Kalau di sini rasanya juara dunia rasanya. Empuk banget, gurih banget, udah gitu pedes, wah meledak, enak banget foodies aku. Ini otak ternikmat yang pernah saya makan, ini juara dunia foodies. Gimana? Kira-kira kegoda nggak nih buat kulineran di Hotel Kingsway di Bengaluru, India? Wah, ini mah approve lazis loh by Makan Receh Trans 7 foodies. Jangan lupa foodies terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies.